Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar sebuah pepatah yang berkata, sebuah keberuntungan terjadi ketika persiapan berjumpa dengan kesempatan. Ketika kita mempersiapkan segala sesuatu dan dengan kuasa Tuhan, dengan anugerah Tuhan, tiba-tiba Tuhan memberikan kesempatan, maka itu bisa menjadi sebuah mujizat dalam hidup saudara. Itu menjadi sebuah kemenangan dalam hidup saudara. Nah, sebelum kita menikmati firman Tuhan pagi hari ini, saya mau ajak saudara untuk kita mau bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, sungguh Engkau Allah yang baik. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kesegaran yang Tuhan berikan sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dan kami mau menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, apa yang Engkau ingin kami persiapkan, apa yang Engkau ingin kami kerjakan. Tuhan, beri kami kepekaan untuk kami menangkap isi hati-Mu dan kami hidup seperti yang Kau mau. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, persiapan itu sangat penting. Tidak banyak orang yang mau melakukan persiapan karena ada effort yang lebih yang harus dia lakukan ketika orang lain tidak melakukan. Ketika orang lain sedang tidur, saudara harus bangun, mempersiapkan segala sesuatunya. Terkadang ada sesuatu yang sebenarnya tidak di dalam rencana, tapi ketika saudara persiapan, tiba-tiba itu muncul dan saudara persiapkan. Sementara yang lain mungkin sedang bersantai, mungkin yang lain sedang tidur, tapi saudara harus mengerjakan semuanya itu. Nah, berapa banyak orang yang mau melakukan persiapan? Gak banyak orang yang mau melakukan persiapan, saudara. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang mempersiapkan segala sesuatunya, tahukah bahwa kita adalah golongan kecil dari sebegitu banyak orang yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk menjalani kehidupan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab, ada seorang anak kecil. Mungkin ini anak yang tidak dipandang oleh orang, tidak dikenal oleh orang. Tapi hari itu namanya menjadi viral karena apa yang dia lakukan, saudara. Dia mempersiapkan perjalanannya untuk mendengar apa yang Yesus ajar. Dia tidak hanya sekedar dipenuhi dengan emosi jiwa, tetapi dia persiapkan segala sesuatunya, saudara. Dan tahukah bahwa persiapannya ini ketika di tangan Tuhan itu menjadi sebuah mujizat, sebuah keajaiban yang sering kali kita katakan ketika kita mengalami apa yang namanya mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca ya saudara dalam Lukas pasal 9 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Dikatakan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Garis bawahi saudara, bahwa yang diangkat oleh Tuhan adalah 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia memecah-mecahkan roti itu, memberikan kepada muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Tidak masuk akal. Cuma 5 roti 2 ikan diangkat, diberkati, lalu dipecah-pecahkan, dipotong-potong dan dibagi
ke orang banyak. Alkitab tidak mencatat 5 orang, kan rotinya ada 5. 2 ekor ikan saja sudah cukup, apalagi kalau ikan asin saudara ya, karena waktu itu perjalanannya jauh. Sedikit dari daging ikan itu cukup. Tapi ini 5 roti, 2 ekor ikan, Alkitab mencatat memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 17. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara, hari itu tidak ada orang yang tidak makan kenyang. Semua makan kenyang. Kalau saudara makan 1 roti, ya mungkin tidak terlalu kenyang ya, apalagi roti kecil ya saudara. Ini apalagi seorang anak yang bawa, nggak mungkin rotinya yang sebesar bantal mungkin roti kecil yang orang tuanya bawakan atau dia mempersiapkannya sendiri yang sesuai dengan tasnya seorang anak yang kecil. Tapi apa yang diperbuat oleh anak ini saudara? Apa yang dipersiapkan dari rumah? Ketika kesempatan itu datang dan Yesus mengambil 5 roti 2 ekor ikan itu, seketika itu juga menjadi potongan-potongan yang bisa dinikmati oleh 5.000 orang laki-laki saudara. Belum terhitung istri, anak, mertua, menantu. Dan itu dibagi-bagi sisanya 12 bakul. Ini luar biasa saudara. Betapa apa yang dilakukan oleh anak ini. Dia persiapkan dirinya berjumpa dengan Yesus. Ketika hari itu ada sebuah kebutuhan akan makanan, dia serahkan apa yang dia persiapkan. Dan Tuhan memberkati, Tuhan memecahkan. Dan itu menjadi sebuah mujizat yang spektakuler. Dan hari ini setiap kali kita mungkin mengadakan acara Natal, mengadakan acara mungkin pesta pernikahan saudara, dan saudara merasa cukup enggak ya, tapi ternyata persiapan saudara mungkin 300 peks, ternyata yang datang 600 orang atau 700 orang, dan semua tamu makan dan memuji sajian dalam pernikahan saudara. Saudara pasti akan berkata, wah ini 5 roti 2 ekor ikan. Perkataan itu diingat sampai hari ini saudara. Karena apa? Karena ada seorang anak kecil yang well prepared. Seorang anak yang mau mempersiapkan perjumpaannya dengan Tuhan. Saudara, saya tidak ingin saudara mengejar kesempatan. Karena kita tidak tahu kapan itu kesempatan datang. Di mana ada kesempatan, kita tidak akan pernah tahu. Jangan kejar kesempatannya. Tapi kerjakan yang namanya persiapan. Persiapkan apa yang saudara bisa siapkan. Karena ketika waktunya datang, apa yang kita persiapkan kita serahkan ke Tuhan. Dan Tuhan yang memberi kesempatan itu akan membuat sebuah mujizat yang ajaib dalam hidup saudara. Tahun 2025 kita sedang jalani. Kita sedang berada di awal. Seharusnya kita sudah mempersiapkan itu di tahun 2024. Tapi tidak ada kata terlambat buat saudara dan saya. Persiapkan segala sesuatunya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di pertengahan tahun. Kita tidak tahu apa yang terjadi di akhir tahun. Kita tidak tahu apa yang terjadi di bulan ke depan. Tapi kalau hari ini saudara mendengar hal ini, mari persiapkan. Persiapkan segala sesuatunya. Persiapkan diri saudara. Mungkin saudara bisa persiapkan dengan jangan terlalu boros. Ya, save uang saudara. Saudara persiapkan tenaga saudara. Saudara persiapkan hati saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara persiapkan hati saudara, roh saudara dengan berdoa, dengan puji-pujian. Kita nggak tahu apa yang terjadi di pertengahan tahun. Kita tidak tahu apa yang terjadi di akhir tahun.
Kita juga tidak menyangka saudara ketika terjadi kebakaran yang hebat di California. Kita tidak tahu. Tapi kalau hari itu terjadi, kita sudah bersiap. Saudara, keajaiban akan kita alami. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Perbekalan kita, siapkan semuanya. Kita akan pakai ketika hari itu tiba di tahun ini. Dan kita sudah persiapkan dengan baik. Firman Tuhan katakan di dalam Yoel, kitab Yoel pasal 3 ayat 9 sampai 10. Kitab Yoel pasal 3 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara, kitab Yoel berkata, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk bersiap. Menempa mata bajak. Membuat persiapan-persiapan. Persiapan fisik, persiapan mental. Persiapan alat-alat yang kita kerjakan. Yang nantinya kita mau pakai untuk sebuah peperangan yang besar. Sehingga ketika nanti di akhirnya kita dengan sukacita kita bisa berkata, aku ini pahlawan. Kenapa kita bisa berkata aku ini pahlawan? Karena saudara dan saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga ketika hal yang tidak terduga itu jadi, kita bisa berkata aku ini pahlawan. Kepada apa? Kepada peperangan kehidupan. Aku ini pahlawan. Ketika apa? Ketika terjadi sebuah peperangan yang dahsyat. Mungkin di pertengahan tahun, mungkin di akhir tahun, kita tidak ada yang tahu. Tapi mari kita persiapkan segala sesuatunya. Karena persiapan itu penting saudara. Persiapan itu akan membuat kita jauh lebih fokus. Persiapan itu akan membuat kita tenang. Persiapan itu akan membuat kita matang. Persiapan kita akan membuat kita menjadi pribadi yang terarah. Saya rindu saudara, mari jangan lelah untuk melakukan persiapan. Siapkan fisikmu, siapkan mentalmu, siapkan rohmu. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan, dengan doa, dengan puji-pujian. Siapkan semuanya. Kalau Tuhan taruh di hatimu, siapkan uang. Mari, jangan boros. Jangan beli hal-hal yang tidak penting, tidak perlu. Kalau hari ini kau disuruh belajar, belajar saudara. Siapkan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Saudara, saya mempersiapkan segala sesuatunya. Saya benar-benar nggak tahu. Ketika di hati saya Roh Kudus menggerakkan untuk saya kuliah. Saya ngerjain tugas. Bahkan sampai saya nggak sadar bahwa seharian bahkan sampai akhirnya besok 5:30 pagi saudara. Saya benar-benar nggak sadar. Saya kerjain terus semua tugas-tugas saya. Tugasnya nggak cuma satu saudara. Semua mata kuliah saya tugasnya berat semua. Tapi saya bersyukur, saya senang mengerjakan. Dan saya kerjakan itu dengan sukacita. Sambil saya bertanya, apa yang akan terjadi Tuhan? Apa yang harus saya lakukan ke depan? Saya tidak tahu saudara. Tapi saya mau persiapkan segala sesuatunya. Saya rindu saudara dan saya, yuk persiapkan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk persiapkan, persiapkan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, tapi kalau orang yang bersiap dan ketika kesempatan itu datang, itu akan menjadi sebuah keuntungan buat hidup saudara. Dan saudara dengan bangga akan berkata, aku ini pahlawan. Pahlawan di mana? Pahlawan di rumah tanggamu, pahlawan di tempat kerjamu, pahlawan di tempat pelayananmu, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Saudara bisa berkata, aku ini pahlawan karena saudara well prepared. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Jangan keraskan hati kami Tuhan.
Buat kami mengerjakan segala sesuatunya dengan tepat seperti yang Kau mau. Apapun persiapan-persiapan yang harus kami kerjakan, buat kami mempersiapkannya dengan detail. Sehingga ketika hari peperangan itu tiba, ketika hari yang dahsyat itu tiba, kami boleh menjadi orang-orang yang tampil dengan kemenangan. Dan kami bisa berkata, aku ini pahlawan. Sebab Engkau memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan. Hamba berdoa untuk teman-teman yang mengikuti streaming ini, dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini mereka sedang beraktivitas, mereka yang bekerja di kantor, mereka yang bekerja dari rumah, mereka yang bekerja di showroom, di resto, di salon, di rumah sakit, di sekolah. Mereka sedang bergerak di multi level marketing, mereka yang sedang bekerja di properti. Mungkin mereka juga sedang mengusahakan sebuah usaha yang baru. Atau mungkin saat ini mereka bingung apa yang harus dilakukan. Tuhan Kau berkati, berikan divine connection, berikan kesempatan. Tuhan tolong sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kau juga memberkati jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kau memberkati Pak Jamaludin, Pak Pasar Ibu. Kau memberkati Oma Esther, Oma Ruth, Pak Yosia Effendi. Kau memberikan pemulihan buat Ibu Yanti. Kau juga memberi kesembuhan buat Pak Budi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah kemurahan Tuhan saja yang terjadi. Kau juga memberkati Ibu Christine ya Tuhan. Engkau yang bangkitkan semangatnya, Engkau yang beri pemulihan di dalam hidupnya. Hamba berdoa supaya mereka yang mengalami kelemahan tubuh melihat keajaiban Tuhan, merasakan mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia anugerah kemurahan-Mu. Biar hari ini menjadi hari yang ajaib dalam kehidupan kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Dan penyertaan-Nya kekal sempurna mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Selamat beraktivitas. You are blessed. Thank you.